Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ivan Rock. Ini akal saya, agama, kritis, alam semesta, dan logika. Bertemu dalam IQ 200. Bang, apa untung dan rugi jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur secara yudikatif dan legislatif? Oke, saya akan jawab. Keuntungan dan kerugian jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Kemarin di episode 1 saya udah membahas secara eksekutif. Nah, sekarang saya akan membahas secara yudikatif dan legislatif. Untung dan rugi. Jika berbicara keuntungan, sama halnya seperti episode pertama. Dalam jangka 30 sampai 60 tahun belum ada keuntungan. Karena ini proyek, karena ini infrastruktur, karena ini adalah pembangunan jangka panjang. Akan banyak uang, akan banyak materi, akan banyak yang dikorbankan, akan banyak anggaran yang dikeluarkan. 500 triliun lebih, 1000 triliun lebih, 2000 triliun kurang lebih, 3000 triliun lebih, 4000 triliun kurang lebih. Jadi akan butuh anggaran yang sangat besar, bahkan mega besar. Kenapa? Karena semua infrastruktur, semua gedung, semua benda, semua sesuatu harus ada di sana. Baik itu dipindahkan, baik itu dibuat menjadi baru, baik itu dibangun. Seperti jalan tol. Pasti akan ada jalan tol yang kualitasnya setara dengan jalan tol yang ada di Pulau Jawa. Akan ada bandara yang kualitasnya sama dengan Bandara Soekarno-Hatta. Akan ada rumah sakit yang setara dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Akan ada mall-mall yang setara Grand Indonesia, Grand Hyatt, dan mall-mall besar di Indonesia. Akan ada swalayan, akan ada pasar yang kualitasnya setara dengan pasar Tanah Abang dan pasar Senen. Akan banyak sekali infrastruktur yang dibangun seperti waduk, bendungan air, dan lain-lain. Sekarang masuk ke yudikatif. Ada berapa gedung di Jakarta di yudikatif, baik itu Mahkamah Agung, pengadilan, pengadilan militer, pengadilan negeri, dan lain-lain. Banyak, kurang lebih 50 gedung atau 50 tower. Nah, ada berapa staf dari hakim, panitera, dan petugas-petugas yang lainnya. Kurang lebih ada ribuan ikut pindah. Baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi ikut pindah karena satu kesatuan di bidang yudikatif, lembaga yudikatif. Sekarang pindah ke lembaga legislatif atau kita menyebutnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang ada berapa staf DPR, anggota DPR? Kurang lebih 550 lebih. Dari anggota DPR, satu anggota DPR memiliki berapa asisten, memiliki beberapa staf, ada keamanan, ada sopir, ada asisten pribadi, ada asisten, dan lain-lain. Apakah anggota DPR punya rumah dinas? Yes. Di daerah mana? Jakarta Selatan, daerah Kalibata. 500 lebih anggota DPR, semuanya punya rumah dinas. Apakah anggota DPR punya mobil inventaris? Yes. Mereka mempunyai mobil dinas. Anggota DPR mempunyai sopir? Yes. Bahkan anggota DPR bisa dikawal sama satu patwal dari kepolisian. Bayangkan. Sahabat sudah melihat betapa luasnya kantor DPR, kurang lebih 6 lapangan sepak bola di daerah Semanggi, Jakarta Pusat. Bayangkan gedung DPR yang luasnya akan dipindahkan, akan dibangun di daerah Ibu Kota Nusantara, IKN, Ibu Kota Negara. Ketika lembaga legislatif pindah, maka kantor DPR yang di Semanggi mau dijadikan apa? Apakah mau dijadikan museum? Apakah mau dijadikan taman rekreasi? Apakah mau dijadikan hotel? Atau mau dijadikan rumah susun? Atau serbaguna? Bayangkan gedung DPR itu luas banget. Terus kita berbicara, apakah anggota DPR punya keluarga? Yes. Ketika satu anggota DPR pindah, dia harus membawa beberapa keluarga. Ada yang membawa anaknya, ada yang membawa ibunya, ada yang membawa ayahnya, suaminya, saudara dekat, asistennya.
baby sisternya, security keamanan, sopir, dan lain-lain. Bayangkan satu anggota DPR harus membawa berapa orang. Itu legislatif, belum yudikatif. Di yudikatif, lembaga yudikatif ada rumah dinas? Yes. Apakah mereka juga mempunyai fasilitas mobil dinas? Yes. Ada berapa golongan 3? Ada berapa golongan 4? Semuanya mempunyai fasilitas mobil dinas. Baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Belum Komisi Yudisial ikut pindah. Ada berapa keluarga di sana? Untuk kesimpulan, nasi sudah menjadi bubur. Kurang lebih 60% pembangunan infrastruktur gedung-gedung sudah dibangun. Makanya kemarin di pemilihan umum saya mendukung dan memilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa? Karena harapan saya tinggi untuk menjadikan Indonesia ke depannya lagi lebih maju, lebih baik, lebih bermartabat, dan rakyatnya bisa menikmatin hasil karya, menikmatin sumber daya alam, menikmatin teknologi, menikmatin keindahan, menikmatin kenyamanan, menikmatin kehidupan, menikmatin makan, menikmatin aktivitas sehari-hari sesuai dengan pasal 33, pasal 32 dan 33. Semoga Bapak Prabowo menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang baik dan menjadikan Indonesia lebih maju. Seharusnya Bapak Presiden Jokowi berpikir jangka panjang. Seharusnya Presiden Jokowi berpikirnya jangka panjang. Untung dan rugi. Untung dari ekonomi apa, kerugian dari ekonomi apa, kerugian dari pekerjaan apa, kerugian dari masyarakat apa, kerugian dari staf apa, kerugian dari sumber daya alam apa, kerugian dari sumber daya manusia apa, kerugian materi apa, kerugian anggarannya seperti apa, kerugian nyatanya seperti apa. Harusnya Presiden Jokowi dengan staf-staf ahli yang dikumpulkan koordinasi berbicara apakah ibu kota negara bisa dilanjutkan, bisa dibangun, bukan hanya dibangun akan tetapi ditempatin. Jangka pendek, misalkan jangka panjang berapa puluh tahun. Harusnya para ahli udah menemukan jawabannya. Baik itu dari arsitektur, dari pengairan, dari logistik, semua harus menjawab, baik dari pakar ekonomi, pakar kebudayaan, pakar pariwisata, semua harus berbicara kepada Presiden Jokowi. Jika kita memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur berdampak seperti ini. Seharusnya staf-stafnya berbicara. Nasi sudah menjadi bubur. Mudah-mudahan dan saya masih optimis bahwa dengan perpindahan ibu kota negara, Indonesia masih ada harapan maju jika dipimpin sama satu orang yang amanah seperti Bapak Prabowo. Mudah-mudahan Bapak Prabowo menjalankan tugas di tahun 2024, 20 Oktober sampai 2029 dengan baik, dengan jujur dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.